Selamat sore Bapak Ibu dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Mari kita mengakhiri hari kerja dan aktivitas kita dengan bersama-sama merenungkan firman Tuhan yang telah dipersiapkan oleh Ibu Pendeta Evi Nurleni, MSI. Bacaan renungan harian pada sore ini terambil dari 2 Korintus 4 ayat 5. Sebab bukan diri kami yang kami beritakan, tetapi Yesus Kristus sebagai Tuhan, dan diri kami sebagai hamba-Mu karena kehendak Yesus. Judul renungan, kerendahan hati menuntut pada hikmat. Ada banyak dari kita yang begitu percaya diri bahwa kita dapat berbuat dan memaksa seorang untuk yakin pada apa yang kita yakini. Dan kita percaya dengan apa yang kita percayai. Hingga dengan seluruh daya kita mendorong diri dengan amat keras untuk mencapai titik kemustahilan itu terjadi. Dalam perjuangan yang begitu keras, kita acap kali harus terhenti dalam putus asa. Karena ternyata ekspektasi kita tidak sesuai dengan kenyataannya. Kita akhirnya kecewa pada diri kita sendiri. Selanjutnya, marah pada orang lain, dan akhirnya bertanya kepada Tuhan. Jika sudah sampai pada titik ini, bukankah kita ada baiknya kita duduk sebentar dan merenung? Sebenarnya saya melakukan ini untuk apa? Apakah untuk kemuliaan Tuhan atau kemegahan diri kita sendiri? Nats 2 Korintus 4 ayat 5 ini mengajarkan kita bagaimana kita harus bersikap pada orang yang tidak percaya, dan bagaimana kita bersikap pada diri kita sendiri. Katanya, sebab bukan diri kami yang kami beritakan, tetapi Yesus Kristus sebagai Tuhan, dan diri kami sebagai hamba-Mu karena kehendak Yesus. Dalam ayat yang sebelumnya, ayat 4, disebutkan tidak menutup kemungkinan ada orang yang hatinya benar-benar tertutup untuk tidak melihat kebenaran karena pesona ilah zaman. Sehingga ayat 5 ini kita dinasihatkan untuk bersikap rendah hati. Sebab Ia yang akan menuntun pada hikmat. Hikmat yang akhirnya membawa kita pada keyakinan bahwa orang yang tidak percaya pasti akan melihat terang, tetapi bukan karena pekerjaan kita, tetapi karena Tuhan yang melakukannya. Kita hanya hamba sang perantara yang siap menyerahkan seluruh pekerjaan kita untuk kemuliaan Tuhan. Tentu tidak ada seorang pun di dunia ini yang bercita-cita untuk gagal atau dengan sengaja menggagalkan diri. Tetapi hidup ini ibarat sebuah pertandingan yang selamanya kita selalu menang. Yang tak selamanya kita harus menang. Demikian pula sebaliknya. Tidak selamanya kita akan kalah, tetapi juga tidak selamanya kita akan menang seperti yang sebelumnya. Tetapi jika kita mampu meletakkan pengalaman gagal itu secara rendah hati, bukan dengan tinggi hati, maka dengan penuh hikmat kita akan mengakui bahwa tenaga, akal budi, dan tubuh kita ini punya limitnya masing-masing. Dan secara rendah hati, kita juga percaya bahwa limits itu bukan akhir dari segalanya. Sebab justru dalam kelemahan itu, kita tahu Tuhan berkarya dengan cara yang luar biasa. Sehingga saat sukses itu datang, rendah hati itu tetap tinggal dan menjadi pandu percaya kita bahwa kehendak Tuhan yang jadi, bukan kehendak saya. Oleh karena itu saudara-saudari, Bapak Ibu sekalian, marilah kita berkata di dalam diri kita pribadi lepas pribadi, bahwa kehendak Tuhan yang terjadi dalam diri kita, bukan kehendak kita. Refleksi dari renungan harian ini, gagal dan sukses itu kisah hidup semua orang. Namun, sikap rendah hati ketika memandang gagal dan sukses itu adalah anugerah Allah. Rendah hati menuntun pada hikmat. Mari kita berdoa. Segala puji juga syukur kami panjatkan atas berkat yang Kau berikan kepada kami, ya Allah.
Engkau memberikan kami hikmat bagaimana kami mampu selalu bersyukur atas apa yang kami miliki, atas kegagalan yang telah kami alami dan kesuksesan yang telah kami raih. Ajari kami ya Tuhan menghitung hari kami, memahami aktivitas kami, agar kami tahu selalu bahwasanya Engkau berada di sisi kami. Ampuni kami ya Tuhan, layakkan kami menjadi anak-anak kehendak-Mu yang terjadi dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.